Halo, kami dari Dapil. ya, perkenalkan aku Lukman dari Depil. Posisinya striker. Ora ya. Aku ora bal-balan ya. Posisiku vokalis. Aku vokalis di Depil. Saya Taksu di drum. Saya Ibul di bass. Saya Kewel di gitar. Saya Ber di gitar juga. Oke. Gitu. Gimana sih cara kalian menjaga identitas musik kalian di era skena musik sekarang? Cara menjaganya ya. Mungkin menurutku kalau buat hari ini karena di Jogja mungkin udah atau di katakanlah di Indonesia ya. Udah terlalu banyak band dengan bergenre punk rock yang gitu-gitu aja. Jadi Depil coba untuk mengeksplor musiknya biar nggak cuma punk rock yang gitu-gitu aja. Pada akhirnya kita nyampurin kalau awalnya Depil tuh mendengarkan hal-hal yang sama seperti Sex Pistols dan Ramones, dan pada akhirnya semakin kesini kayaknya ditambah-tambahin kayak post punk Idols, terus Vagra atau Fountains kayaknya menyenangkan. Jadinya aku selalu ngasih teman-teman referensi dan teman-teman juga ngasih aku referensi biar musiknya tuh nggak monoton yang kayak oh ini udah pakem nih, ini kita dengerin oh ini punk rock. Makanya aku selalu mencampurkan biar enggak ini apa toh sebenarnya, biar orang tuh selalu kayak mikir musiknya Depil tuh sebenarnya arahnya kemana, kayak gitu sih untuk hari ini. Ya teman-teman saya cuma bisa senyum. Cukup. Gitu. Kalau menurut saya apa? Lain. Apa pertanyaannya? Menjaga Untuk mungkin kalau menurut saya untuk menjaga identitas tuh kita bisa mungkin lihat ke audiens ya. Apa kita lebih dekat dengan audiens, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin apa ya? Bahasanya apa ya? mudah dipahami pahami. di sesama audiensnya kita. Terus kan kayak sekarang ada Gen Z, ada Gen Dan kita sadar, milenial, kita sadar kita semua ini Gen Z. Gen Z Makanya dan kita- penonton kita juga. ya penonton kita juga Gen Z. Iya, Mungkin benar. itu sih dari saya. Ya. Oke. Selanjutnya, tantangan kalian band yang berkembang di Jogja itu apa sih? Tantangannya ya. Jawaban paling mudah adalah terlalu banyak band di Jogja. Jadi kita pernah sekali ya. Kita podcast The Barbar. Podcast Barbar salah satu platform podcast buat teman-teman yang baru merilis lagu. Bahkan di podcast The Barbar aja tuh sekarang udah sampai volume 200. Berarti kan ada sebanyak itu ya band di Jogja. Yang maksudnya yang aktif ataupun tidak. Kalau secara musik mungkin nggak tahu ya, aku selalu memandang Jogja dengan band-band yang tidak akan ketebak arah musiknya kemana. Mungkin akan sedikit berbeda dengan band-band di luar Jogja yang bisa dikatakan banyak apa ya bahasanya copycat. Copycat. Terkadang kan ada band yang copycat kayak misalnya aku suka Rolling Stone tapi ya wes digawe ketiplek gue kayak Rolling Stone. Nah di Jogja tuh sangat amat banyak band yang tidak ketebak arahnya mau kemana, dan kami mencoba itu, dan itu salah satu tantangan buat kita ya biar nggak dibilang copycat dan segala macamnya. Mungkin kayak gitu sih. Mantap. Jawaban yang lain? Mantap. Ada jawaban lain? Oh, itu. Udah. Mereka semua mantap. Gitu. Oke, selanjutnya, ada nggak sih statement yang pengen kalian sampaikan lewat musik-musik kalian? Ibul. Dijawab. Ibul. Ahlinya ahli, statementnya statement. Mungkin Ibul. kalau di lagu-lagu awal itu kita lebih ke keseharian kita sebagai ya umur sak ini katanya umur segini Umur sak gini. keseharian kita. Nah mungkin kalau apa sih Ya mungkin kita lebih kalau buat statement kita akan statement. lebih terus mengeksplor apa yang ada di isi sosial kita. Aku sendiri kadang selalu takut kalau membawakan materi yang ternyata tuh nggak relate dengan Depil. Soalnya kadang kan mesti orang di luar Depil tuh banyak yang bertanya, pertanggungjawaban kalian tuh apa tentang lagu ini. Makanya Depil selalu menulis atau membuat materi yang
Bahasa yang lebih gampangnya mungkin relate dengan teman-teman, mungkin dengan penontonnya Depil dan segala macamnya. Itu adalah hal yang menurutku cukup gampang dijadikan statement ya. Jadi di album kami akan lebih banyak statement tentang tragedi atau isu-isu sosial yang terjadi beberapa tahun belakangan, atau mungkin hari ini, atau mungkin besok yang terjadi, mungkin kayak gitu sih. Seperti itu. Yes. Orang tambahan iki? Wah, tak sikat dhewe kabeh iki. Oke. Oke. Selanjutnya, strategi promosi kalian di tengah dinamika algoritma sosial media sekarang itu kayak apa sih? Sebenarnya hal lucu ya saya dilakukan hari ini ya. Jadi karena menurutku sosial media adalah ruang yang cukup luas. Pada akhirnya ada mungkin katakanlah ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok yang hari ini lagi rame banget. Jadi Depil selalu update tentang hal-hal yang ada di dalam sosial media. Katakanlah seperti TikTok. Jadinya Iqbal sebenarnya yang pertama kali menemukan. Jadi ada salah satu bisa dibilang influencer atau apa ya, Bu? Selebtok lah. Orang mutan. Bahasanya hari ini mutan coy. Ada salah ya katakanlah enggak mutan banget lah. Anomali TikTok. Beliau namanya Ramto. Si beliau ini ada ternyata tuh tukang pancing. Dia suka mancing, dia suka ya random lah kontennya. Tapi aku lihat di sisi lain tuh kayak anjir ini orang tuh random tapi kayak rame di TikTok tuh rame dan banyak orang yang seneng. Apa kita sekali-sekali nyoba ngasih kaos ke dia? Terserah dia mau pakai apa enggak. Ternyata dipakai. Dan itu menjadi hal yang cukup ramai di TikToknya Depil hari ini. Gara-gara beliau si Mas Ramto ini, Bolo Ramto. Jadinya bahkan teman-teman hari ini yang menonton Depil pun Bolo Ramto selalu seperti itu. Postingan IG, postingan apapun, pokoknya Bolo Ramto. Ya mungkin kalau dari kami akan sangat amat menyenangkan ketika kita bisa berkenalan dengan orang yang sebelumnya menurut orang lain mungkin ini akan aneh kalau ditemukan di kehidupan sehari-hari, tapi kita mencoba buat kayak iki wong liya ora kepikiran maksudnya ngenai merchandise. Biasanya kan kalau ngasih merchandise katakanlah artis atau musisi katakanlah paling gampang katakanlah kayak ngasih Mas Farid kaos, kasih Jimmy Multad. Ya udah mereka musisi. Kita ngasih ke orang yang nol putul soal musik dan dia ternyata tuh menyenangkan gitu. Dan di TikTok rame. Aku yo kaget ternyata kayak sampai 10.000 viewers, kalau 100.000 viewers. Cuma gara-gara si Ramto satu ini. Wah, Pak. Anomali satu ini tapi menyenangkan lah. Menurutku itu adalah cara bertahan di sosial media hari ini. Salah satu caranya. Gitu. Aku lihat kalian kan sering banget live di TikTok tuh. Anjay. Itu juga adalah salah satu bentuk dari ini ya, promosi. Soalnya terkadang teman-teman pada akhirnya belajar buat memahami algoritma sosial media. Kalau di TikTok, karena kita sebenarnya lumayan aktif di TikTok. Kalau di TikTok kalau habis posting video atau posting konten, kalau kalian nggak habis itu live tuh sepi kontennya. Nggak ada, ya maksudnya ada yang nonton tapi nggak serame kalau kalian habis upload konten terus kalian live. Itu adalah salah satu trik. Bisa teman-teman contoh. Bisa dicontoh itu gitu, Pak. Dan lumayan menambah masukan band. Karena di give sama teman-teman yang nonton. Lumayan itu bisa buat tambah-tambah pemasukan band gitu. Oke, selanjutnya. Ada nggak sih kalian pengen bikin project lintas genre atau lintas musisi? Kalau misal ada tuh pengen kolaborasi sama siapa? Nah iki ora saka kudu saka aku iso jawab iki. Yo, silakan. Semuanya. Iya dong. Mike coy. Heeh. Ro DJ ngono kuwi masuk kae. DJ Palembang coy. Pak garam Cina. Aku iki collab pro DJ ngono kuwi kan masuk sih. Oke, menarik. Kalau aku pengen ke religi
Nasi Daria, Cing, ra kepikiran coy. religi pangrok. Wah, Pak. Asli. Isi sosialnya kena, religinya kena ya. Keren. Aku siapa ya? Oh, ada teman-teman band hardcore punk dari Blitar namanya Uhu. Aku pengen banget sama mereka. Asik. Shout out buat Uhu. Shout out baru. Ber sih apa aku sih? Kowe sih, ber mumpung mikir iki wong iki. Biasanya ra mikir ya, wah, mak. Kalau aku sama ini ada band barat Welly. Wah, sadek. Guyon deh. Pak. Ya mungkin kalau aku kemarin sebenarnya ketika Debil ngerjain album, Debil tuh punya kayak apa ya? Punya kayak obrolan iseng. Pikiran-pikiran liar aja. Pilihannya tuh ada Dewa Bujana, ada Ebit GAD, sama Slang. Mungkin kalau salah satu Slang Kabeh kok. Bim coy. Bim jangan menangis kok. Wah, fuck, tetap Bim. Ya mungkin kalau dari 3 pilihan tersebut mengiyakan, kami akan sangat amat hormat kepada mereka dan wah mungkin ora kepikiran wae yo. Maksudnya ben tekian kaya awak dhewe, ngerti-ngerti kok lape ro Dewa Bujana, ro Ebit GAD, ro Bim. Mungkin kuwi hal sik lucu wae lah. Mungkin wong ora bakal kepikiran, anjir ngerti-ngerti collab ro iki. Wong liya ngerti apa? Wah, statement. Ya, gitu. Oke. Menurut kalian seberapa penting sih band itu punya rilisan fisik? Ternyata karena kita semua berlima adalah teman-teman yang mengerjakan visual, kayaknya sangat amat menarik ketika lagu atau karya itu menjadi sebuah benda yang bisa dipegang atau bisa dibuka atau bisa dibaca. Rilisan fisik mungkin hari ini akan lebih relevan ya, terutama kaset. Mungkin kalau CD sudah apa ya, kayak playernya mungkin nggak ada, tapi kaset tuh meskipun playernya nggak ada, orang yang minat beli kaset tuh masih ada. Aku heran di situ. Mungkin ya bisa dikatakan rilisan fisik adalah barang yang cukup collectible pada hari ini. Nggak cuma disetel, mungkin bisa buat pajangan. Bahkan nggak sedikit ya coffee shop hari ini ki punya rilisan fisik tapi nggak punya playernya, tuh cuma buat ya udah pajangan aja. Dan menurut kami apa? Dekoratif. Dan ternyata visual yang ada di kaset cukup membantu buat hal-hal seperti itu. Menurut kami, soalnya kalau musik kan agak sulit juga kami menjawab. Yang lebih mudah adalah kita membahas visualnya. Kalau visualnya bagus, menurut kami ya itu akan mendorong karya selain musiknya juga. Itu juga buat poin penting juga kan. Kalau punya rilisan fisik juga lebih otentik gitu loh rasanya. Nah, mungkin kayak gitu. Dan visual-visual yang bisa direspon dengan teman-teman juga akan lebih bisa ya, gampang dicerna. Dan visualnya kayak gini nih, aku bisa bikin parodinya atau apa segala macam. Mungkin kayak gitu buat rilisan fisik. Ono tambahan? Tidak. Mikir loh. Oke. Lanjutkan pertanyaan terakhir. Apakah merchandise itu bisa jadi safe space visual untuk audiens yang nggak relate ke musik kalian, tapi relate sama pesan visual atau value band kalian? Kalau sejauh ini ternyata rata-rata yang beli merchandise kita ya tahu kita ya. Maksudnya mendengarkan Debil. Tapi nggak sedikit ternyata di luar ada banyak band yang aku temuin ya mereka nggak tahu bandnya itu siapa, bahkan lagunya itu seperti apa. Mungkin ya itu tadi kembali ke kayak rilisan fisik. Kalau visualnya menarik, dilihat dengan mata telanjang tuh catchy, ya menurutku nggak bakal ya maksudnya fair aja ketika kalian tidak mendengarkan entah itu Debil atau band-band merchandise yang kalian beli. Menurutku fair aja ya ketika kalian suka artworknya, dan toh itu juga membantu keuangan dalam band, ekonomi dalam band. Ya
aman-aman ya. Makanya Depil selalu membuat merchandise dengan visual-visual yang seenggaknya catchy lah. Ya untung jika mereka yang membeli adalah orang-orang yang mengerti kami atau mendengarkan Depil. Tapi misal kalian juga tidak tahu dengan Depil atau tidak mendengarkan Depil, oke aja. Wong yo oke banget, malah oke banget. Malahane. Yang penting original. Yang penting jangan beli merchandise bootleg dan KW. Masa ya tuku bootleg KW, wah. Masa lokal di lokal. Wah, lokal dilokalin, wah payah. Cuak. Ya, kalian bisa mengulik Depil lebih dalam di Instagram. Instagram Depil TTTHEPEALLL. E-nya 3 kali, L-nya 3. Di TikTok ada Serikat Pemuda Depil. Serikat Pemuda Depil. Di X sekarang namanya ada underscore Depil underscore. Terus ada di mana? Di Spotify. Di Spotify juga ada Depil. Di TTA gitu. Yeay, terima kasih.